sama meta tersebut. Jadi kalau untuk ngomong ragu sama agent selection Fancy United enggak juga. Tapi kalau dari Bonkers, menurut gua agent selection dari Bonkers ini jauh lebih all rounder ya, jauh lebih Iya. bisa dipahami, mungkin lebih bisa dibaca lah dari segi gameplay mereka. Mereka bawa Sage, bawa Viper sebagai bisa dibilang pengganti Sentinel di map split, bawa Smoker juga. Jadi tentunya bakal menarik di sini antara kedua tim ini, Bonkers dan juga Fancy United. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pistol round di mana Bonkers mereka akan bermain sebagai defenders terlebih dahulu. Sementara itu Fancy United mereka akan bermain sebagai attackers mid nampaknya yang akan dikontrol kali ini oleh kedua tim, di mana langsung ada sebuah wall yang didirikan. Otomatis pemain-pemain dari Fancy United mereka harus menghancurkan wall ini, tapi bakal di-pick secara agresif oleh RDU tentunya melawan 3 pemain yang nge-swing. Dia tidak akan melakukan commit pick, melainkan akan bermain secara defensif dari arah B Haven. Seraya wall di sini sudah mulai dihancurkan. Ya, dan udah memang enaknya ngebawa stage adalah lu bisa taking mid control dengan begitu baik. Lu nggak akan membiarkan attacker side bisa ngambil mid dengan cukup cepat gitu kan, cukup mudah. Dan ya dengan adanya wall-wall ini tentu saja akan membuat pemain-pemain dari Fancy United Esports harus bermain pelan. Dan udah ada trademark yang dipasang, tapi 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill total. Tiba-tiba saja 4 pemain yang berkumpul di arah mid dari Fancy United Esports berhasil ditumbangkan semua. Hanya menyisakan 1 orang saja, yaitu Yes I Can yang berada di arah Ramen dan coba untuk ngabsenin satu persatu pemain-pemain dari Bonkers, tapi Bonkers begitu disiplin. 1 pemain sudah berhasil ditumbangkan, reload akan coba untuk mencari pemain kedua dan belum bisa rupanya. Ardu berhasil mendapatkan Yes I Can dan Nos begitu baik permainan klasiknya di arah mid, bisa meratakan 3 pemain dengan dibantu Ardu yang berhasil dapetin 1 kill juga di arah mid, sehingga 4 pemain dari Fancy United Esports yang mencoba untuk walking mid harus berhasil ditumbangkan begitu saja. Ya, itu dia tentunya simple approach sebenarnya sih yang dimiliki oleh Bonkers sendiri. Mereka main sabar, mereka nungguin pemain-pemain dari Fancy United untuk masuk ke dalam crosshair mereka, dan voila, mereka masuk semuanya langsung dihabiskan oleh Nos. Begitu pula oleh pemain-pemain yang lain tadi, lebih tepatnya oleh Erdu yang melakukan backup. Tentunya sulit dengan adanya toxic screen tadi dari arah mid, gak ada flash yang bisa dibuka. Mungkin dari sisi BMVZ. Tentunya di sini ada sebuah paintchels yang sudah dikeluarkan. Lagi-lagi ada delay yang dirasakan. Toxic screen kembali menutupi pandangan pemain-pemain dari tim Fancy United X. Akan mampu untuk mendapatkan Yes I Can. Begitu pula BMVZ. Minimize tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk menumbangkan Acerola. Begitu pula 2 pemain yang lainnya dengan triple kill yang manis. 2-0 flawless bagi Bonkers. Tentunya Fancy United mereka harus kalah di ronde tersebut karena mereka tidak memiliki senjata yang diunggulkan. Namun tentunya tidak ada yang mereka rugikan karena tidak ada investasi yang mereka lakukan. Mainkan ronde yang ketiga adalah ronde yang wajib mereka menangkan. Karena laras panjang akan mereka investasikan, akan mereka gunakan di ronde kali ini. Ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya dari Bonkers, dari total kill yang udah bisa didapetin pemain-pemain dari Bonkers. Sementara Fancy United Esports ya cuma ada Yes I Can berhasil dapetin 1 kill di phase round pertama, karena round kedua yang betul kata lu nggak ada senjata yang diinvestasikan. Itu adalah round buangan bisa gue bilang bagi Fancy United Esports. Tapi ini menjadi round penting karena flawless yang didapatkan oleh Bonkers itu menjadi bonus round yang bisa dimainkan dengan cukup kuat. Tapi dia terkena Floodline. Tix berhasil membunuh 2 pemain secara cepat. No threat bagi Fancy United Esports dan 3 pemainnya masih tertahan di arah garage. Dan ini tentu saja menjadi kabar buruk karena ini adalah full buy round bagi Fancy United Esports. Coba untuk melakukan pick dari Acerola, berhasil ditumbangkan. Nggak ada threat kill rupanya datang dari Nos, tapi BMVZ berhasil menumbangkan 1 pemain yaitu Nos, dan dia terkena dengan adanya Nova Pulse yang keluar. Masih coba untuk melakukan flash, tapi flash coba dikeluarkan, tapi BMVZ berhasil dapetin Tix. Coba dibagiin keadaan, tapi minimize berhasil mendapatkan 1 pemain hotel yang kedua, tapi Haizi masih bisa bertahan 1v1 situation. Coba tapping spike dulu. Judge bukanlah senjata yang superior jika dibandingkan dengan Vandal jarak jauh, tapi terjaga dekat. Timing berkata lain karena Ardu langsung datang untuk nge-shutdown dari Haizi dan menjadi bonus round bagi Bonkers dengan absolut bisa gue bilang, karena 2 kill pertama dari Tix itu benar-benar menjadi pembeda round di round ketiga barusan, dan Bonkers bisa mengamankan ekonomi dengan sangat baik. Sementara dari Fancy United Esports harus jatuh lagi ke lubang Iko.
terlalu komit menurut gua permainan dari Fancy United. Mereka tahu mereka punya senjata yang lebih maksimal dibandingkan dengan Bonkers. Tapi lihat mereka mainnya tuh semuanya satu lane. Mereka main semua dari satu choke point yaitu dari arah B main dan tentunya Bonkers dengan agent selection seperti ini, Raze, Sky, Viper, ada Slow juga, ada Gravity Well juga dari Bonkers. Itu tentunya nggak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk dalam sekejap mendapatkan 2 kill tadi dari arah B main. Fancy United tentunya mereka tidak mau bermain dengan terlalu mungkin terlalu paten ke arah satu sisi saja, tapi dari Nos langsung ditumbangkan oleh Haizi dengan one tap Sheriff. Untungnya Yes I Can akan ditumbangkan oleh salah satu pemain lagi tadi yaitu dari Tix 4 melawan 4. Sekarang flash dibuka tapi Minimize ke swing di waktu yang tepat mampu mendapatkan Haizi. Namun lagi-lagi Tix harus tumbang, begitu pula Minimize di sini. Acerola berhasil membuat pertandingan di 3 melawan 2 tapi Scroll datang dan akan menyamakan kedudukan pemain seraya dia masih memiliki sebuah molly snake bite untuk ngedelay pergerakan pemain-pemain dari Fancy United. Tentunya kali ini dari Fancy United mereka harus bermain dengan satu unit karena mereka akan wajib untuk melakukan planting spike. Di main masih dijaga, begitu pula dari arah side A, namun Killers yang akan nge-script, yang akan mencari tahu keberadaan dari arah side B. Wah, ini menurut gua dari Bonkers sepertinya cukup yakin untuk bermain berpisah satu masing-masing menempati satu side. Sementara dari Fancy United Esports, betul kata lu, mereka harus bermain sebagai satu unit, bermain bersama karena BMVZ darahnya udah begitu low, bermain dari arah Ellie dan coba untuk masuk ke arah B-side. Dan di sini menurut gua gak yakin apakah Fancy expect kalau ada Ardu di arah B-main. Coba dicek ketahuan kalian sama Killers berhasil ditumbangkan dari Ardu, cuma bisa nge-take doang ke half HP. Dan Scroll juga darahnya udah half, udah tinggal 46 HP doang. Apakah ini bisa di-retake, bisa di-clutch oleh Scroll? Sekali lagi Fancy benar-benar harus bermain dekat sih. Ini benar-benar harus main kontak. Ketika ada satu pemain yang first contact udah harus coba untuk di double pick, di swing bersamaan, karena kalau nggak pick satu persatu itu berbahaya banget bagi Fancy United Esports dan Scroll. Coba untuk ngecek kiri kosong, coba lari backside, flash yang berhasil didos tuh, tapi dia nggak nengok lagi ke arah backside. Sepertinya dia nge-flick tapi nggak balik lagi ya flicknya ya, sehingga Fancy United Esports berhasil mendapatkan tripti dan paling tidak mulai bisa mengejar ekonomi yang sempat tertinggal cukup jauh nih Bel. Yes, itu dia dari Fancy United. Kalau misalkan mereka bermain dengan sabar, mereka main satu unit, tentunya mereka bisa memenangkan ronde dari Thrifty. Bahkan bisa mereka dapatkan BMVZ. Menurut gue disiplin juga, dia buka flash tadi setelah ada membaca defense seperti apa yang dilakukan sama Bonkers tuh di arah A-side, Bel. Iya sih, tentunya ini bisa jadi momen yang mereka gunakan, tapi ternyata tidak. Mereka akan bermain default terlebih dahulu di sini dari Fancy United. BMVZ dia punya Rolling Thunder yang bisa dia gunakan di momen kali ini. Begitu pula Haizi, dia ada sebuah Cosmic Divide yang aktif juga. Sementara dari Bonkers, belum ada ultimate yang bisa mereka gunakan di ronde yang kelima. Ternyata Haven kali ini sudah di entry oleh Killers. Gravity Well memang dibuka, begitu play pain shells, Killers sampai ke 23 HP. Bonyok duluan sebelum masuk ke dalam side Eradiu yang akan mampu mendapatkan kill dengan operator di tangan Yes I Can pun akan tumbang di tangan Eradiu. Tix mampu menumbangkan Haizi tapi ternyata Acerola dan juga BMVZ mampu mendapatkan 2 kill yang berbeda, namun Eradiu dengan triple kill akan menyisakan BMVZ seorang diri. Flash akan dibuka tentunya BMVZ di sini dengan hanya 5 peluru saja, harus melawan 3 pemain yang masih aktif dan tentunya Scroll di sini berhasil membaca informasi yang pasti tersebut. 4-1 Bonkers kembali mendapatkan angka dengan gaya penjagaan yang begitu simpel. Lagi-lagi Fancy United terlalu komplit gak sih ini? Nggak sih ini toh apa yang dilakukan oleh Fancy United. Mereka masuk duluan dan bener-bener ngenebein nih utility yang dikeluarin sama Bonkers. Itu si Killers belum masuk sampai Heaven udah bonyok duluan, udah 23 HP duluan. Jadi tentunya ini PR yang besar sih untuk Fancy United untuk segera menemukan solusi gimana caranya untuk mancing. Nah baru nih Fancy United coba ke A nih, tapi di-expect nih sama Ardu, karena Ardu ya kita tahu lah kemarin ini pemain tuh operatornya kuat banget kan. Itu lu lihat tuh Killers kalau tadi belum masuk udah bonyok, sekarang belum masuk udah mati Bel ya. Udah berhasil di shutdown sama Ardu secara cepat. Baru ancang-ancang Satchel tapi sudah hilang, dan mencari informasi dengan adanya Guardian Like tapi nggak menemukan siapapun. Tapi side-nya
sudah berhasil tembus, akan bermain 5-man retake dari Bonkers. Itu menurut gue pilihan yang tepat karena mereka menang jumlah pemain. Dan ingat ini adalah force buy dari Fancy United. Kalau mereka nggak bisa menang round ini, artinya next round mereka harus kembali jatuh ke lubang Iko. Dan udah ada satu smoke yang dikeluarkan ke arah screen. Ada satu stars juga ditaruh sama Haizi untuk melakukan delay. Dan kasih Nova Pulse, dipaksa turun. Dan ketahuan, datang Nos dengan showstoppernya. Berhasil ngedilat dari Esrola, nggak bisa cabut lagi. Dan Minimas bersama dengan Scroll. Masing-masing dapetin satu kill, menyisakan Haizi. Soalnya ini dengan triple kill-nya. Spectre-nya mengabsen semua pemain dari Bonkers. Tapi tidak untuk Nos yang berhasil membalaskan dendam temannya. Dan masih ada operator yang harusnya bisa di-recover oleh Bonkers. Dan benar saja, 5-1 Fancy United Esports belum menemukan jawaban untuk mendapatkan angka kembali. Dan mereka harus kembali ke lubang Iko nih, Bel. Yes, lagi-lagi Fancy United Killer susah banget di sini untuk mendapatkan entry frag yang dibutuhkan oleh Fancy United. Karena kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita ingat-ingat nih, Fancy United di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu mereka sangat ngandelin si Killers ini untuk bisa dapetin advantage kill, bahkan 2 sampai dengan 3 kill di awal-awal. Tapi Killers nampaknya dia belum show up di pertandingan kita kali ini. Mid sekali lagi yang akan diambil kendalinya oleh pemain-pemain di Fancy United. Smoke sudah dibuka untuk menutupi dari arah mailroom. 4 pemain total akan masuk, tapi ternyata Minimize yang akan mampu mendapatkan killer sekali lagi menjadi korban pertama. Vote line akan dibuka tapi buta total 2 pemain di sana. Nos mampu mendapatkan 2 kill. Scroll memang tumbang di tangan Acerola yang melakukan sebuah lurk dari arah A Rams. Lagi-lagi Spike sudah drop dari arah mid. Bahkan Resurrection akan tanpa segan-segan digunakan oleh Erdiu. 4 lawan 1 Acerola. Menurut gua ini udah impossible situation. Kecuali mungkin Bonkers yang membuat suatu kesalahan. Ya ini harusnya there's no way sih harusnya Acerola bisa nge-clutch ini. Ya bisa lu lihat aja, bahkan dari Bonkers juga tanpa ragu-ragu ngebuka dari Resurrection-nya karena mereka respect dengan pemain-pemain dari Fancy United Esports. Dan oke, Esrola sepertinya dia kemungkinan besar akan terkena Avengers pick, tapi nggak perlu. Cukup tik saja seorang diri yang mendapatkan kill ke arah Esrola dan menjadi round tambahan lagi untuk Bonkers 6-1. Fancy United Esports belum menemukan jawaban sekali lagi gimana caranya menembus tekanan dari Bonkers. Mereka coba main default tapi defaultnya selalu terbaca, selalu tercounter. Kayak yang udah kita bahas, Bonkers sih nggak ragu untuk keluarin utility. Bahkan belum kelihatan di kita, ini cuma terdengar suara-suara aja di mid, itu utility udah dikeluarin. Flash dikeluarin, Boombot dikeluarin, Toxic Screen dinaikkan. Seperti apa yang akan dilakukan oleh Fancy United Esports? Karena mereka menurut gua stratnya mudah banget dibaca sama Bonkers. Mereka selalu taking control mid ya, atau kalau nggak mid mereka akan coba ngisi di arah B garage-nya juga. Dan sekarang mereka melakukan default yang sedikit berbeda karena mereka taruh 3 pemain di arah E. Oke, nggak jadi. 2 B, 1 mid, 2 E. Jadi cuma akan ada satu distraction doang di arah mid, yaitu Killers yang akan coba mengganggu mencari informasi. Tapi ada Viper Speed sayangnya yang udah dikeluarin sama Scroll, dan udah ada Nos juga yang nge-backup di dalam Viper Speed tersebut. Wallnya dihancurin dari Ardu, tapi Ardu udah ngejaga di arah rafter. Jadi harusnya Fancy United nggak akan mau ke A karena mereka tahu kalau Ardu ini menggunakan operator. Oh ya, tapi 2 slow orb udah dikeluarin. Begitu pula barrier, tentunya tidak ada utility yang tersisa kecuali mungkin sebuah heal yang dimiliki oleh Erdu kali ini. Setelah melakukan default memancing pemain-pemain dari Bonkers untuk membuang utility demi utility, nampaknya side B kali ini yang bakal di-approach, di mana Killers akan langsung satchel in masuk ke dalam site atau Gravity Well, tapi yang akan menahan pergerakannya Tix mampu mendapatkan 1 kill, dan itu dia kill kedua ke arah Killers dan juga yang ketiga dari Tix. Yes, I can. Harus tumbang 2 melawan 3 sekarang, tapi planting akan dilakukan. Retake dengan keunggulan jumlah pemain akan diinisiasikan. Bahkan BMVZ tidak mampu untuk menahan damage yang begitu besar. Haizi dari arah backstage memang mampu mendapatkan scroll, tapi lagi-lagi refrag yang cepat dilakukan oleh Bonkers. 6-1 menjadi 7-1. Seraya Bonkers terlihat dari segi aim mereka jauh lebih superior dibandingkan dengan Fancy United. Ini gua nggak tahu Gravity Well-nya siapa karena dua tim tuh punya Astra. Kayak ketika Killer Satchel masuk ke arah side, itu ada 1 Gravity Well yang connect ke arah dia sehingga dia kena vulnerable. Tapi ada 1 Gravity Well lagi, oh enggak, sorry. Ternyata Yes I Can juga kena Gravity Well yang sama kayak Killers. Jadi itu enak banget, Tix gak perlu aim ke arah kepala gitu. Dia cukup nge-aim badan aja, wallbang gak tinggi. Bahkan Minimize juga tadi sempet
dapetin satu wallbang kill karena ada satu tech bite yang connect ke arah BMVZ dan itu jadi kill yang mudah. 7-1. Fancy. Mereka nggak punya cara gimana caranya bisa dapetin angka melawan Bonkers yang melakukan total defense. Mereka tuh jarang banget ngasih retake, mereka tuh selalu kasih utility demi utility yang dikeluarin semuanya tuh Karamid tuh. Snack pad udah dikeluarin, ketika ada satu setup smoke di arah mid fan, dinyalain langsung poison cloud-nya, udah ada yang ngisi juga di arah mid yaitu Minimize, udah ready harusnya dengan flash tapi Killers kemungkinan besar dan itu dia ready untuk melakukan saja terkena fault line dan gagal dapetin kill tapi tentunya Killers masih bisa dapetin killnya ke arah scroll dan ada Minimize yang datang bersama dengan Nos juga di arah Hell. Killers showstoppernya miss gagal dapetin kill dan masih ada Tix juga di arah side-nya, masih ada satu pemain lagi yang berhasil ditumbangkan begitu saja. Bonkers looking strong, showstoppernya gua dari tadi memperhatikan, gua udah ngatain ini berapa kali BMVZ itu gua nggak tahu siapa yang salah ya, nggak tahu Killers yang salah, nggak tahu BMVZ yang salah. Fault line-nya tuh selalu kena ke teman sendiri, Bel. Iya. Ini support yang diberikan kepada Killers itu nggak maksimal. Bahkan Killers mengalami begitu banyak kesulitan tadi. Dilema hidup ya dilakukan lebih tepatnya dari arah Heaven B-nya itu Killers. Gua kira showstoppernya kena loh. Ternyata enggak, itu dua pemain di sana. Heartbreaking moment untuk Killers. 8-1. Tapi sekarang Fancy United tentunya ini adalah ronde yang wajib sekali lagi harus mereka menangkan. Kalau enggak bisa dibilang ini bakal swing sih. Bisa aja jadi 10-1 ataupun 10-2. Karena ini adalah momen yang sungguh harus dimenangkan oleh Fancy United sendiri. Bonkers, mereka akan mengambil approach yang lebih agresif. Kali ini A-main udah mereka clear. Mid nampaknya akan coba untuk diambil kendalinya oleh pemain-pemain dari Fancy United. 4 pemain kali ini mulai berjalan. Lagi-lagi fault line akan dibuka tapi Scroll akan ngedelay. Tapi Killers akan mampu mendapatkan Scroll. Paranoia akan dibuka, begitu pula Flash kali ini. Killers yang akan jadi garda pertama mampu mendapatkan 2 kill secara cepat. Begitu pula Haisi mampu mendapatkan Minimize. Nos memang berhasil untuk melakukan refrag, tapi sekali lagi 2 melawan 4 sekarang. Showstopper sekarang yang akan dibuka dan mampu mendapatkan Acerola dan Airview. Tiba-tiba akan membuat pertandingan jadi 2 melawan 2. Tapi Rolling Thunder akan dibuka. BMVZ mampu mendapatkan Nos. Menyisakan Airview seorang diri. Akan bermain secara sneaky kali ini. Turun ke arah Hell. Harusnya sudah terdengar. Ada crossfire yang sudah diciptakan kali ini. Airview akan mengecek begitu banyak angle. Satu pemain dari arah spawn dan tentunya tidak di-expect di sana BMVZ yang akan mampu mendapatkan Airview. 8-2 Fancy United. Mereka bertanggung jawab atas investasi yang sudah mereka lakukan. Finally, meskipun banyak sekali utility yang dikeluarkan gitu kan oleh Fancy United itu, tapi itu yang mereka butuhkan. Mereka nggak bisa tertinggal terlalu jauh di attacker side karena ini bisa jadi flashback di match kita sebelumnya. Ketika lo tertinggal terlalu jauh, itu lo bener-bener celah untuk lo buat kesalahan tuh bener-bener semakin sempit, semakin kecil. Dan Fancy finally bisa menambah pundi-pundi angka lagi menjadi 8-2, tapi tentu aja itu nggak cukup sampai di sini. Masih ada yang harus dilakukan, tapi aduh, seakan-akan mematahkan semangat dari Fancy United Esports dengan menumbangkan Acerola begitu cepat di early round. Pemain ini benar-benar gila operatornya dan sudah ada fault line keluar. Akan coba di follow sama Killers tapi belum berhasil. Masih bisa mundur tapi Minimize akan keluar dapat 1 kill. Nice free karena Hazy. Di mailnya udah ketahuan tapi Minimize memilih untuk mundur. Menggunakan Trailblazer. Ada Ardu yang nge-backup dari mid fence dengan operatornya. Dan Trailblazer sudah dikeluarkan dan sudah dihancurkan di arah mid sehingga Killers masih bisa bermain dari arah mail. Tapi Ardu berhasil dapetin 1 kill. Killers masih dapetin 2 kill tapi masih ada Tix orang ketiga di sana. Orang ketiga selalu tidak menyenangkan. 9-2 bagi Bonkers yang benar-benar strong. Seakan-akan mematahkan semangat dari Fancy United Esports. Ya ini hal yang serupa terjadi sekali lagi di arah mid. Fancy United. Kayaknya mereka ini mengalami kesulitan tersendiri untuk ngejaga 2 sisi sekaligus. Minimize, udah kalau misalnya kita hitung udah berapa kali sih dia bisa dapetin timing dari arah Vance. Dia drive pick dapat 1 kill, balik lagi terus buka Trailblazers dapat info. Jadi di sini mungkin Fancy United nampaknya di ronde terakhir mereka akan berusaha untuk mencari sesuatu dari arah side. Showstopper sekali lagi dibuka kali ini dari Killers. Fault line dibuka. Mampu mendapatkan 2 kill dengan snake bite. Tidak melihat apapun tadi. 2 pemain langsung tumbang. Airview mampu mendapatkan Killers sekali lagi. Showstopper
useless di ronde yang ke-12. Tersisa Haizi dan juga BMVZ. Di sini masih ada sebuah Cosmic Divide yang masih belum digunakan sama Haizi. Dan itu dia flawless di ronde yang ke-12. Bagi Bonkers, tentunya ini adalah side yang tidak begitu bagus dari Fancy United. Begitu banyak pertanyaan support-support yang diberikan di sini oleh pemain-pemain lain. Haizi memang dia bisa melakukan step up tertentu, kill yang memukau menggunakan Sheriff, tapi lagi-lagi gue belum ngelihat Cosmic Divide yang impactful dari Haizi. Dan ya seperti yang udah lu lihat lagi, sekali lagi Killers once again kena fault line temen sendiri. Gue nggak tahu siapa yang terlalu cepat satchel, siapa yang ngarah satchelnya salah, siapa yang keluarin fault line-nya salah, itu gue bener-bener gak tahu sama sekali. Dan karena ketika kena fault line, showstopper keluar, ada wall dibangun, Nos coba mencari-cari dengan kepala dia yang pusing itu, di manakah pemain-pemain dari Bonkers yang berada, dan dia coba ngasal tembak. Memang arahnya sebenarnya udah bener, cuma sayangnya Ardu ada di belakang TV di situ, jadi nggak kena showstopper. Dan somehow gue nggak tahu what happened. Scroll bisa dapetin 2 kill Snakebite dengan begitu mudah. Dan ya menurut gue ini Fancy mereka benar-benar dalam masalah. Dan ya kita akan lihat aja apakah mereka bisa ngebreakin keadaan ketika mereka di defender side yang memang lebih superior sebenarnya di map ini, di map split. Tapi semua balik lagi ke attack, ke pistol round ya maksud gue. Apakah Fancy bisa mendapatkan pistol roundnya? Karena kalau enggak, ini menurut gue chance-nya kecil banget bagi Fancy United Esports bisa dapetin map. Yang pertama, map pilihan mereka tuh susah harusnya untuk bisa mereka dapatkan kalau mereka nggak bisa dapetin pistol round. Karena lu lihat pemain-pemain Bonkers tuh rata 14, 14, 12, 11. Memang Scroll 5 karena memang Scroll menurut gua side-nya tuh jarang dihampiri gitu side-nya Scroll. Jadi Scroll cuma bisa bantu Toxic Screen, Poison Cloud dia rame, cuma bisa bantu Snakebite ketika retake. Jadi emang dia nggak punya kill banyak karena tapi asisnya 10. Sedangkan Fancy, gua masih mempertanyakan Killers dan juga BMVZ. Apa ya, sinkronisasi mereka buat tuh gak berhasil. Apa ya istilah win rate-nya tuh kecil banget, Bel. Karena Killer selalu kena fault line. Oh ya, tidak terlihat ya mungkin di sini permainan split dari Fancy United yang sempat membuat geger. Mungkin saat itu dari Griffin Esports, tapi kali ini Bonkers dengan simple approach, cara defending yang bagus, utility usage yang maksimal, kita berhasil untuk mendapatkan dan meraup 10 angka. Dan sekarang tentunya dari Bonkers mereka akan bermain secara 5-man to mid kali ini. Namun ternyata ada 3 pemain di sana, tapi Bonkers tentunya mereka akan gaspol. 3 pemain pun tumbang, 3 melawan 2 sekarang. Haizi akan tertekan low HP dan bahkan Acerola tidak siap sama sekali. Menyisakan Haizi seorang diri yang datang dari arah mid. Mail mulai dia isi, tapi sudah terreveal sekarang. Minimize dia masih punya flash, terkena flash total dan Minimize akan nge-swing tentunya 11-2 pistol round kembali diamankan oleh Bonkers. Dan Fancy United lagi-lagi mereka terjegal di posisi yang menurut gue harusnya mereka bisa aja untuk nge-secure ini pemain-pemain Bonkers. Tapi lihat dengan duel yang mereka nggak bisa menangkan, Bonkers tentunya mereka bermain dengan lebih sigap, mereka bermain dengan lebih pede juga, akan mendapatkan kill-kill yang mereka butuhkan. Itu bahkan kalau seandainya tadi dari Bonkers, dari Fancy itu nggak ngeduelin dia mundur, itu di belakangnya udah ada Minimize dari arah mid yang bisa ngepotong pergerakan dari Fancy United Esports. Dan ya karena mereka di defender side, kalau attacker side mungkin kalau ngeplan Fancy bisa lah force buy lah kalau mereka kalah pistol round gitu kan. Tapi masalahnya mereka sekarang defender, jadi nggak mungkin mereka akan melakukan force buy dan 11-2. Ini tentu bukan angka yang baik. Bonkers tentu saja memiliki advantage untuk dapetin match point terlebih dahulu. Dan ketika match point itu tercapai 12-2, Fancy United Esports punya 10 round untuk mengejar, tapi tanpa kesalahan sekalipun. Jadi Fancy United Esports, gue gak tahu apakah Shorty ini akan memakan banyak korban ke arah Bonkers atau tidak. Karena lu lihat Bonkers tiba-tiba saja bermain slow, bermain respect, berbeda dengan pistol tadi yang geradak geruduk, padahal mereka lebih superior dari segi senjata. Tapi sudah terdengar step-stepnya, Shorty-nya berhasil dapat satu, langsung cabut kali dari Acerola, tapi udah ada Ardo berhasil dapetin track kill-nya. Begitu juga dengan Nos, 2 kill sudah didapatkan, udah berhasil tembusin side-nya, screen udah ditutup, tapi Acerola berhasil dapetin 1 Shorty kill lagi. Ada Spectre yang bisa di recover, tapi sayangnya
Belum sempat tembak dia sudah hilang. Menyisakan Yes I Can seorang diri coba di spray through the smoke. Dia tahu ini pemain menggunakan shorty tapi Yes I Can masih bisa dapetin 1 kill shorty-nya ketika terkena flash. Dan ada Spectre yang di recover, Yes I Can bisa coba culik-culikin pemain-pemain dari Bonkers sehingga Bonkers next tuh harus full buy. Gak bisa lagi tuh yang namanya teori-teori force buy atau lebih tepatnya bonus round. Dan Yes I Can itu 2 pemain bermain di arah double health, 1 kill didapatkan dan oke sedikit bengong tadi dari Nos. Lebih tepatnya minimize karena Nos harusnya nggak akan ngelihat posisi dari Yes I Can, tapi Bonkers tetap bisa dapetin roundnya menjadi 12-2. Dan gua rasa Bonkers gak mungkin akan bermain bonus round. Harusnya mereka akan bermain full buy sih, Bel. Karena 4 pemain yang tumbang gitu kan di round barusan. Nah, ini gue kasihan sih sebenarnya sama Scroll. Kenapa dia yang pertama masuk ke site? Iya. Terus ini Yes I Can. Yes he can. Yes, he can. Yes he can. Nos tumbang di situ. Dari arah screen ini udah 12-2 menurut gua. Bonkers. Oh, mereka bahkan main bonus, mereka nggak langsung buy di sini. 3 sheriff akan digunakan oleh Nostix, begitu pula Scroll, View bahkan akan menggunakan Frenzy saja. Full throttle kali ini, wall akan didirikan Killers. Ternyata Isrola yang akan mampu mendapatkan 3 kill. Tentunya absen akan dilakukan. Tix pun tumbang di tangan BMVZ Aftershock yang akan mampu menumbangkannya. Dan minimize, memang dia bisa nge-scrape 1 kill karena Killers. Tapi Isrola yang akan menutup 1 angka untuk Fancy United dengan quad kill yang baik dari arah Haven. Dan ini dia Fancy United menurut gua mereka harus menang 9 ronde 9 berturut-turut round beruntun. tanpa ada kesalahan sama sekali, Iya. tanpa ada flow sama sekali dari Fancy United. Sementara dari Bonkers udah 12-3 bisa ada skema pengumpulan ultimate di sini bagi Itu Bonkers. skema teknik apa ya, teknik nimbun ultimate karena ultimate mahal makanya ditimbun ya teman-teman. Nah itu bisa banget dipakai sama Bonkers ya. Tapi kita lihat sudah ada 1 tour de force yang diaktifkan dari Esrola tentu saja untuk mencegah pemain-pemain dari Bonkers untuk masuk ke arah B. Tapi apakah tebakan dari Esrola ini benar? Dia coba untuk maju pelan, taking control di arah B-main garage-nya, memberikan informasi kalau di B-main garage ini nggak ada sehingga teman-teman yang lain tuh nggak perlu pusing sama B-main-nya, tinggal pusing sama mid dan juga A. Dan Trailblazer sudah dikeluarkan. Ini menurut gua positioning yang tepat sih dari Fancy United Esports. Dia taruh 2 pemain di mid, 1 pemain di arah Heaven untuk ngejegal, ngebales perbuatan yang dilakukan oleh Bonkers ketika di defender side. Dan Killers akan melakukan jiggle pick. Sudah ada setup star secara mid fence yang ditutup smoke, akan bermain di balik smoke. Ada Patience ketika kontak dan Patience keluar bersama dengan Faultline. Swing langsung dilakukan tapi terkena flash. Ada terakhir, bahkan Nos mendapatkan kill yang kedua. Belum berhasil untuk memenangkan terakhir tersebut dari Fancy United Esports. Tersisa 4 melawan 3. Dan Spike akan pelan mundur ke arah A-side. Yang memang dari tadi tuh udah ditungguin sama Tix, gak ada yang maju sama sekali. Tapi dari Fancy udah ada BMVZ bersama dengan Haizia akan coba menjegal di arah A-mainnya berdua bersamamu. Mengajar kamu cara bermain Valorant, terkena flash tapi harus tumbang juga dari BMVZ. Haizia coba datang, coba melakukan defense tapi dia harus tumbang. Esrola, apakah nickname-nya akan membuahkan hasil menjadi ace gitu kan? Karena dia benar-benar harus bisa nge-clutch ini. Gak ada lagi waktu untuk lu gak bisa dapetin round ini. Nih kelas lu, kekuatan kelas minister lu dipertunjukkan di round kali ini. Di kananmu ada 1 pemain kelihatan dan seperti tidak bisa. Dan Scroll akan menutup map pertama bagi Bonkers dengan skor yang begitu absolut 13-3 di map pilihan Fancy United Esports. Yap, ini kelihatan ya. Game plan emang sebenarnya dimiliki oleh Bonkers dan juga dari Fancy United, tapi lagi-lagi Fancy United Killers tidak mampu step up, tidak mampu show up. Mungkin dengan kekurangannya support yang dia alami gak sih? Kekurangan support